Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari dari kelas SMP 2. Saya ingin menceritakan hasil pekerjaan saya. Hikayat tentang judulnya Amir. Dahulu kala di Sumatera hiduplah seorang saudagar bernama Shah Alam. Shah Alam mempunyai seorang anak bernama Amir. Amir tidak bisa mengatur uang dengan baik. Setiap hari dia membelanjakan uang yang diberi ayahnya. Karena sayangnya pada Amir, Shah Alam tidak pernah memarahinya. Shah Alam juga hanya bisa mengelus dada. Lama-kelamaan Shah Alam jatuh sakit. Makin hari sakitnya makin parah. Banyak uang yang dikeluarkan untuk pengobatan tetapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya mereka jatuh miskin. Penyakit Shah Alam makin parah. Sebelum meninggal, Shah Alam berkata, "Amir, ayah tidak bisa memberikan apa-apa lagi padamu. Engkau harus bisa membangun usaha lagi seperti ayah dulu. Jangan kau gunakan waktumu sia-sia. Bekerjalah yang giat, pergi dari rumah. Usahakan engkau terlihat oleh bulan, jangan terlihat oleh matahari." "Ya, ayah, aku akan turutin nasihatmu." Sesaat setelah Shah Amir meninggal, Ibu Amir juga sakit parah dan akhirnya meninggal. Sejak itu Amir bertekad untuk mencari pekerjaan. Ia teringat nasihat ayahnya agar tidak terlihat matahari tetapi terlihat bulan. Oleh sebab itu kemana-mana ia selalu memakai payung. Pada suatu hari Amir bertemu Nasruddin, seorang menteri yang pandai. Nasruddin sangat heran dengan pemuda yang selalu memakai payung itu. Nasruddin bertanya kepada dia berbuat demikian. Amir bercerita alasannya berbuat demikian. Nasruddin tertawa. Nasruddin berujar begini, "Ya Amir, bukan begitu maksud pesan ayahmu dulu. Akan tetapi pergilah sebelum matahari terbit dan pulanglah sebelum malam. Jadi tidak mengapa engkau terkena sinar matahari." Setelah memberi nasihat, Nasruddin pun memberi pinjaman uang kepada Amir. Amir disuruhnya berdagang sebagaimana dilakukan ayahnya dulu. Amir lalu berjualan makanan dan minuman. Ia berjualan siang dan malam. Pada siang hari, Amir menjajankan makanan seperti nasi kapau, lemang, dan es limau malam. Malam harinya ia berjualan martabak, sekutang, dan nasi goreng. Lama-kelamaan usaha Amir makin maju. Sejak itu Amir menjadi saudagar kaya. Cerpen tentang judul Amir dan Angan Langit. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepian hutan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Amir. Usianya baru menginjak 11 tahun, tetapi hidupnya sudah dipenuhi dengan beban yang tak seharusnya dipikul oleh anak seumurannya. Ibunya bekerja sebagai buruh tani, sementara ayahnya pergi merantau. Sejak Amir masih bayi, tanpa pernah kembali. Desa itu sepi dari kemajuan. Hanya ada sawah yang membentang, bukit yang memegari, dan langit yang seringkali kelabu. Amir adalah anak yang pendiam, namun matanya selalu berbinar setiap kali ia menatap langit. Langit bagi Amir adalah dunia yang tak tersentuh. Setiap hari selepas membantu ibunya di ladang, Amir duduk di atas bukit, menatap awan yang berarak pelan. Disitulah di bawah langit yang luas ia sering bermimpi. Dalam angannya ia terbang bersama burung-burung melintasi hutan, gunung, bahkan kota-kota besar yang hanya pernah ia dengar dari cerita orang. Suatu hari ketika Amir sedang duduk merenung di atas bukit, seorang kakek tua menghampirinya. Kakek itu mengenakan pakaian sederhana dan membawa tongkat kayu. Wajahnya berkerut, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Amir merasa nyaman. "Sedang apa kau di sini, Nak?"
tanya kakek itu. Amir menoleh dan tersenyum kecil. Aku sedang melihat langit kayak kadang aku berpikir apa rasanya kalau bisa terbang. Kakek itu tertawa, tertawa kecil. Langit itu luas, tapi kau tahu bukan hanya sayap yang bisa membuatmu terbang. Amir Amir mengernyit bingung. Maksud kakek? Kakek itu duduk di samping Amir, mengarahkan pandangannya ke langit yang sama. Mimpi nak, mimpi adalah sayap yang bisa membawa manusia terbang meski kaki mereka tetap berpijak di tanah. Amir terdiam. Ia memikirkan kata-kata kakek itu. Tapi bagaimana aku bisa mewujudkan mimpiku, kek? Aku hanya anak desa. Aku bahkan belum pernah pergi ke kota. Kakek itu tersenyum. Setiap perjalanan besar dimulai dari langkah kecil. Lihatlah di sekelilingmu. Semua yang ada di sini adalah bagian dari perjalananmu. Langit, bukit, hutan, semua ini akan selalu bersamamu dalam mimpimu. Jangan takut bermimpi besar. Nah, dunia ini seluas keberanianmu untuk bermimpi. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Amir saat kakek itu berlalu meninggalnya sendiri. Di atas bukit hari itu, Amir pulang dengan hati yang lebih ringan di malam yang sunyi. Di bawah sinar rembulan ia merenung. Ia sadar meskipun yang mungkin tidak bisa terbang seperti burung, ia bisa menjelajahi dunia dengan cara sendirinya, melalui mimpi, kerja keras, dan keberanian. Sejak pertemuan dengan kakek itu, Amir mulai menulis dengan pensil dan kertas lusuh yang ditemukannya. Ia mencurahkan segalangan dan mimpinya. Ia menulis tentang kota-kota yang ingin dikunjunginya, tentang hutan yang ingin dijelajahi, bahkan tentang langit yang ingin disentuhnya. Tulisan-tulisan itu menjadi jendela bagi Amir untuk melihatnya dunia di luar desanya. Bertahun-tahun berlalu, Amir tumbuh menjadi remaja yang tangguh dan cerdas. Tulisannya kian matang, dan tanpa disadari, mimpi-mimpi yang dulu hanya sebatas angan mulai membawanya ke tempat-tempat yang dulu hanya ada dalam imajinasinya. Suatu hari, sebuah majalah kota tertarik dengan cerita-ceritanya, dan tak lama kemudian Amir diundang untuk datang ke kota besar. Saat ia berdiri di depan gedung tinggi dan melihat hiruk-pikuk kota yang dulu hanya ada dalam impiannya, Amir tersenyum. Ia teringat pada kakek tua di atas bukit, pada langit yang selalu ia pandangin, dan pada mimpi-mimpi yang ia rajut dari desa kecilnya. Amir tahu, meskipun ia lahir di desa yang terpencil, mimpinya telah membawanya terbang jauh lebih tinggi dari yang pernah bayangkan. Kini langit tak lagi hanya tempat berangan, tetapi juga tujuan yang nyata. Langit, pikirannya, memang tak pernah terlalu jauh untuk dijangkau bagi mereka yang berani bermimpi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.